Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Bulia. Boleh Bu, boleh Mbak. Saya ingin menanyakan terkait yang tadi sudah Gus sampaikan. Ingin menanyakan, ada 3 pertanyaan Gus. Tidak apa-apa ya Gus. Gak apa-apa. Kapan saya boleh bertemu dengan Allah? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, siapa yang akan mempertemukan saya dengan Allah? Dan yang ketiga, Allah itu berwujud apa? Katanya Allah. Kapan, siapa, apa wujudnya? Nah, ini nggih. Nggih. Oke. Sampun. Kapan kita sampun Bu? Sampun. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali dari Kecamatan Tanggul. Terkait materi pada malam hari ini, masalah Fadl Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sepanjang yang kami pahami, Ar-Rahman Ar-Rahim banyak yang mengartikan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada juga yang mengartikan pengasih dan penyayang. Padahal kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya kasih sayang. Satu kalimat yang tidak terpisah. Sehingga penjelasan dari Gus Son tadi yang kami pahami, apakah Ar-Rahman ini merupakan bagian daripada proses untuk menuju Ar-Rahim atau bagaimana? Karena pemahaman kami begini, mohon maaf Gus, kalimat Maha Pengasih Penyayang satu kalimat sama dengan kalimat perempuan itu hitam manis. Jadi hitam manis satu kalimat. Kalau seandainya hitam manis itu 2 kalimat, perempuan itu hitam manis, kalau sudah tua hilang manisnya, tinggal markucemnya. Lah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Fadl Ar-Rahman Ar-Rahim ini, apakah Ar-Rahman ini bagian daripada proses untuk menuju Ar-Rahim atau bagaimana Gus? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban secara ringkas ya, tapi harus ada tambahnya, tambahan prosesnya bagaimana kok ya ngeten. Kalau kita biasanya sering-sering maknani ning pondok Ar-Rahman Ar-Rahim iku ngeten bahasa Jawa. Ar-Rahman welas asih Allah yang diberikan tidak hanya umat Islam, seluruh makhluk dikasih Ar-Rahman. Di situ maksudnya wujudnya kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Terus di sini kan nggak terpisahkan dengan Allahnya sebetulnya. Lah ngoten ta? Jenengan contoh bisa berangkat kerja ya karena Allah. Jenengan bisa mendapatkan sandang pangan papan. Ini kan Ar-Rahman, dan di dalamnya itu kan juga ada karena Allah, tidak terlepaskan. Ar-Rahim turkang welas asih Gusti Allah ning akhirat bloko iki hanya diberikan hanya orang mukmin. Iki nek cara
eling waktu kula mondok biyen niku Mbah Yai nek ngecek ngoten. Ternyata al-mu'minu faqat, hanya mukmin di akhirat saja. Dalam pandangan syariat, sukui besok itu yang bisa ketemu Allah hanyalah orang mukmin saja. Besok biar tambah luas, biar jero segarane, baik dibukalah dari sisi ilmu tauhidnya, dari sisi keesaannya, dari sisi tasawufnya. Akhirnya memang Ar-Rahman ini urusan-urusan maisatu dunia, kehidupan yang dibutuhkan jasmani saat di dunia saja. Semuanya pasti dikasih Allah. Walaupun makhluk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua sudah Allah kasih. Tapi khusus Ar-Rahim ini hubungan ruhaniyah. Sehingga Rasulullah dawuh, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang kamu untuk ke akhirat. Artinya, masuklah kau di dunia ini alam akhirat. Nah, ini kan tidak terlepas dari hakotukoti, ilmu amal istiqomah. Jadi memang Pak, itu bentuk proses kita. Sejak kita akil, sebelum akil balik disebut murhek. Udah. Kita nanti kalau sudah masuk akil balik, syahwat ini muncul. Lah ini proses kita akan mencari Ar-Rahman terus menggebu-gebu. Menggebu-gebu terus. Lah disinilah dikatakan zona di mana kita ruhaniyah dalam keadaan kotor. Karena hati kita telah mencidrai perjanjian pada Allah di alam nukot goib sebelum kita roh ditiupkan itu. Kita berjanji tidak akan meninggalkan Allah. Kita berjanji tidak akan membuat hubungan selain Allah, beriman selain Allah. Tapi ketika saat kita diproses Ar-Rahman, beda sudah. Kita sibuk dengan Ar-Rahman itu. Kita sibuk dengan maisatu dunia itu. Siapapun kita. Masalah poksi sumbernya macam-macam. Ada lewat petani, pedagang, ada lewat jasa, ada lewat ilmu, macam-macam wes. Punya ilmu elektro, akhirnya buka reparasi, wes macam-macam. Bapak Ibu hadirin, memang betul itu proses kita. Tinggal pertanyaannya, wa inna ilaihi raji'un terjadi apa enggak? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia itu mengingkari atau tidak mau bertemu Allah. Sehingga dikatakan walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ihi. Orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah, mereka pasti akan juga mengingkari bertemu Allah. Siapa dia? Udah, ya golongan kita yang masih sibuk bahas Ar-Rahman. Tapi ketika saat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, dialah Allah yang mengutus utusannya untuk menyampaikan
untuk membawa petunjuk dan agama yang bertauhid, yaitu agama yang mendidik ruhaniyah kita untuk masuk pada keesaan Allah. Akhirnya jenengan sadar. Barulah di situ jenengan membahas tentang Ar-Rahim, anugerah Allah, dan ini hanya diberikan terhadap hamba yang Allah kehendaki. Ini tidak lepas dari nur makrifat loh Pak. Ilmu, amal, istiqomah dalam kurung kholwat, berpikir terus, disitulah akan memunculkan nur makrifat. Surat An-Nur ayat 35. Nur makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang Allah kehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis yang ngomong, Gusti, kasihlah saya 2 penangguhan, 2 rekomendasi. Pertama, jangan saya dibunuh jikalau sampai hari kiamat. Nafsu iku nggak akan gudo sampean ketika sampean ini meninggal dunia. 2, berilah izin pada saya untuk menyesatkan Adam dan anak putunya. Terjadi toh? Terjadi. Tetapi dalam ayat yang ke-40 surat Al-Hijr, illa ibadaka, kecuali ya Tuhanku, hambamu yang tidak bisa kujerumuskan adalah minhum, iku setengah saking al-ibad al-mukhlasina, utawi piro-piro wong sing jenengan pilih. Lah niki siapa orang yang dipilih oleh Allah? Adalah mereka, jawabannya Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika mendengarkan utusannya menyampaikan dinut tauhid ini, dia itu tidak hanya beriman, tidak hanya menerima, tapi fayattabi'una ahsanahu. Beliau laksanakan berbentuk kholwat. Dan kholwat ini Bapak Ibu, kita tidak mengikuti kholwat zaman dulu saja, enggak. Kholwat zaman modern adalah bisa Anda lakukan ketika jasmani sampean repot urusan dunia. Tidak hanya masuk kamar ditutup pelak metu-metu, tidak hanya itu. Sebab artinya uzlah khalwat adalah yakfur bitawud wa yu'min billah. Hati meninggalkan iman selain Allah dalam aspek apapun yang melakukan, wa yu'min billah, dan hati beriman hanya Allah yang beraf'al, hanya Allah yang ini. Akhirnya jenengan inilah yang dimaksud Allah dalam surat Az-Zumar 18 tadi. Sebab semua orang ketika saat ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini disampaikan mau menerima, gak semua. Butuh proses Pak, butuh proses. Jadi ketika kita itu sudah meng-welcome, beriman dan melaksanakan, inilah awal maksud hamba yang Allah kehendaki, hamba yang Allah pilih. Ini bejo banget wong sing eling. Wong Jawa ini kan bejo sing eling. Paribasane wong Jawa ada di situ, tapi gak dijabarkan. Jadi yo
Kini ya muter-muter apa maksudnya? Ya seperti apa yang didawuhkan moderator tadi, bingung. Seperti itu. Itu kan kinayah-kinayah, padahal penuh dengan arti. Bapak Ibu hadirin, jadi jawaban saya, ya, karena itu proses panjenengan kalih kula. Siapa di dunia prosesnya itu kok yang menolak ke Ar-Rahim, maka jangan harap masuk dalam pilihan Allah fakot tadi. Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus ning akhirat diberikan pada orang yang beriman fakot, hanya itu. Iman yang bagaimana? Yang sudah ihsan, Islam, iman, ihsan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami atas nama Muhammad Rifai dari Desa Curhanongko, Jember Selatan. Pertanyaan kami begini, Gus. Ketika manusia besok ini sudah meninggal dunia, apakah tetap membawa rupa sebagaimana kita hidup di dunia sekarang ini, Gus? Membawa rupa, wajah. Karena begini, Gus, yang membedakan manusia seluruh dunia ini, katanya jenengan, hanyalah rupa, dan tidak ada yang sama dengan sifat wahdaniyahnya Allah. Nah, ini bagaimana menurut pandangan hakikat? Jadi kalau menurut pandangan syariat, apakah itu di muka safah tetap ada rupanya antara bapak, ibu, anak, untuk mengenal ini anak saya, ini guru saya, itu kan rupa, Gus. Apakah pandangan hakikat itu besok menjadi laisa kamitslihi syai'un, seperti itu, Gus? Itulah pertanyaan kami. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah di zona makom musyahadah akhirat atau ahad, yang ada kan cuman Allah. Ya dah? Namanya ahad, itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Tapi kalau kita berbahasa dan berbicara tentang muhadharah dan mukasyafah, betul, jenengan tadi mengatakan rupa sesuai dengan rupa apa yang ada pada diri kita masing-masing. Mbah, bapak, anak juga begitu. Mungkin bisa jenengan buktikan di alam mukasyafah, ketika saat jenengan kholwat kok dimasukkan Allah dalam alam kasyaf, pasti berbagai macam rupa. Wong namanya makhluk, masih wujud anane makhluk itu masih kental. Tapi jikalau sudah dikatakan kembali ke asal, tidak ada, berarti yang ada cuman Allah. Sehingga mengapa kita dilatih di dunia ini dalam surah Al-An'am ayat 79, yang di situ mengkisahkan ceritane Nabi Ibrahim. Ini wajah wajhiyah, kuhadapkan wajahku ke wajah Allah yang sifatnya wajhiyah, lilladzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan, yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Itu sebagai sifat Allah.
berhubung beliau itu menghadapkan terhadap wajah Allah, maka tutupi ayat wa ma ana minal musyrikin. Inilah letak hati yang sudah tidak menyekutukan Allah. Bisa kita ambil makna mafhum mukhalafah di dalam ayat tersebut. Kebalikan arti bagaimana? Jikalau jenengan menyembah nama, sifat, dan zatnya, maka manafi di akhir kalimah itu tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Wujudnya mana? Dalam dua ayat sebelum 79, berarti 77, 78. 7778 di situ menceritakan ketika Nabiullah Ibrahim mencari sejati keahatan Allah Tuhan, melihat bulan. Hadza Rabbi. Ayatnya di situ. Yo iki Tuhanku. Proses kita memang awalnya ya seperti itu. Iman kita itu muncul iman terhadap makhluk. Sapa sing ngaji dik mambengi di masjid Assalam nggih, Darussalam. Alah Mr. Bell. Bell iku lak klakson to, Pak. Nami kula Mukhlason, sering disebut klakson. Klakson iku yo kana bedane ambek bel. Beli motor niki lho. Aku roh dengan kepala saya sendiri klakson. Imannya sudah di situ. Memang ini proses perjalanan kita. Nggak bisa mata hati sampean yang disebut ainul basiroh itu tembus melihat Allahnya. Nggak bisa. Karena masih terhijabi wujudnya klason. Di situ. Hati panjenengan masih terhijabi wujudnya makhluk, yaiku seongkok klason. Akhirnya imannya di situ. Sumpah. Yakin demi Allah sing ngaji klason. Sampai sumpah-sumpah barang. Lah gitu. Seperti itu kita. Bapak Ibu, akhirnya kita terseret iman kita terhadap seluruh makhluk. Dan inilah perlunya didatangkan ajaran yang untuk mengesahkan Allah seperti Nabi Ibrahim. 78 ketika saat rembulan surup nggak ada. Oh bukan, ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kekal, tapi nyatanya bulan hilang, muncullah matahari. Akhirnya hada Rabbi, itu Tuhan asli. Lebih bentar, lebih besar. Tapi ketika ghurubu syamsi, maghrib surub, oh bukan. Akhirnya ditutup. Ayat 79, ini wajah tuas, ya, jenengan diarahkan dapat hidayah oleh Allah untuk mengahadkan Allah, mengesahkan Allah. Anugerah yang termulia ini. Ketika saat itu jawabannya ya beda, ya wajahnya ya laisa kamislihi syai'un sudah. Bagaimana mungkin wajah kita makhluk itu berupa-rupa? Lah wong kita wis gak ada. Yang ada cuman Allah. Akhirnya secara syariat, ingatlah hai kaum manusia, asalnya tidak ada, kemudian ditiadakan, kemudian dibangkitkan, diadakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu di dunia dulu. Akhirnya ayatnya Allah dawu syariati ulaika kal an'am balhum adol. Jikalau karakter sifat kita waktu di dunia
itu selalu muncul sifat yang tercela, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Sinten sing tahu kasaf teng mriki mesti melihat seseorang yang berkarakter sifatnya tercela, hasud, riya, takabur, sirah kepalanya bukan kepala manusia, kepala sikil papat. Saya punya kakak ipar yang menikahi saudara saya yang barep itu. Yang pertama, beliau putranya di Pasuruan sini, Mbah Syarif, mungkin ada yang kenal. Panggil kula mboten menangi. Cuman saya tahunya itu dari beliau, namanya Khazinatul Asror. Beliau punya kakak juga namanya Kiai Haji Abdullah Muhaimin, Rembang, Pekoren. Menikahilah saudara saya yang tertua, tapi sampun boten wonten. Dulu pernah ketika mengamalkan hikam, dia dibukakanlah kasaf yang berkenaan dengan kasaf suari. Budal nang masjid iku mbelawai boleh maneh nangis. Ditakoni Abah, Zin, apa sing kok wasi? Ning masjid niku kewan sedaya. Mohon maaf lho nggih, mohon maaf. Saya tidak berniat untuk menjelekkan orang, ndak. Itu proses kita memang. Ulaika utawi mereka iku kal an'am, seperti Projokoyo, kilpat nih. Proses kita memang gitu. Sifat kita muncul hasud, muncul riya, muncul takabur. Bukan wujud dohire, wujud sifat roh kita. Ini makanya besok itu kita akan menghadapi beberapa proses secara syar'i. Apa? Yaumil qiyamah, yaumal qiyamati, hari di mana seluruh dunia makhluk dibunuh oleh Allah, dibunuh termasuk malaikat Israfil. Cuman gak diterangno makhluk siji yang belum mati, celomprete Isra nggak dibahas, bolali mbok nggak ngerti aku. Celompret itu lah makhluk toh, makhluk. Semua meninggal. Artinya, secara hakikat, jenengan harus meniadakan, memfanakan hati jenengan proses wujud selain Allah. Dengan cara ilmu amal istiqomah khalwat itu. Dengan memegang tali ruh langsung pada Allah. Ini tidak lepas dari anugerah. Kalau Allah tidak memperjalankan, kita nggak bisa, Pak. Surat Al-Isra ayat 1 dibuka. Terkait Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Asra, apa artinya? Dialah Dat yang maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa berjalan sendiri jikalau tidak diperjalankan oleh Allah. Jelas ini, jelas. Bapak Ibu, ketika kita itu sudah melakukan kefanaan diri,
maka dibangkitkan yaumi yub'ats. Secara syar'i nanti akan terjadi hari kebangkitan. Apa maksudnya? Dibangkitkanlah ruhaniyahmu yang selama berpuluhan tahun tenggelam di dalam penjarane hawa nafsu. Dibangkitkan. Inilah yang dimaksud hati yang hidup nantinya. Selama ini hati kita mati. Hati ruh kita mati. Makanya wong Jawa ngomong badang urip. Setelah itu masuklah di dalam satu proses apa? Yaumil hisab. Hari dihitungnya segala amal berbuat. Lah waktu di dunia jenengan sudah lepas, nggak melakukan apapun, nggak merasa melakukan apapun, justru yang melakukan Allah. Inilah yang dimaksud surat Yunus ayat 62, 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yakzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niki itulah kekasih Allah yang tidak mengalami penghisapan alias bighairi hisab. Yes. Karena nggak ngaku-ngaku. Wong kita masih ngaku-ngaku. Ya dihitung sampai Gusti Allah. Dihitung, ditimbang. Ada istilah mizan, timbangan di situ. Entah timbangannya itu gede nih sak endi, Pak. Ya. Setelah dihisab, baru disuruh ngewat siratal mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Sekarang sering-seringlah siratal mustaqim iku sampean liwati. Sirat iku jalan, mustaqim sing jejeg. Mana jalan yang jejeg? Fa'budu. Makanya dikatakan fa'budu hadza utawi iki fa'budu nyembahe ruhaniyah pada Allah yang sebenar-benarnya Allah iku siratun tali atau wot mustaqim sing jejeg. Berarti ketika hati sudah lepas pengakuan makhluk, isbat pengakuan Allah dalam hati sampai imani disebut ihsan, baik di ibadah murni atau tidak murni, sejatine jenengan telah nguwat sirotol mustaqim. Hati-hati. Sehingga disitulah yang terjadi hanya keahatan Allah, dan disitulah tidak ada wajah bermacam-macam wajah, hanya wajah Allah. Makanya dalam syariat dikatakan sempurnane makrifat pada Allah iku manakala sok ning akhirat. Tidak bertemu melihat Allah. Sebetulnya itu kinayah. Ketika Anda itu bisa masuk ke alam akhirat wal yaumal akhir di dunia ini, maka disitulah yang berlaku dalam hati jenengan keahatan, sehingga rupa yang kelihatannya banyak itu ahad. Inilah yang dimaksud syuhudul wahdah fil kasroh. Jenengan tunggal di banyak. Masuklah dalam esa di dalam banyak. Syuhudul kasroh fil wahdah sama dibalik seperti itu. Sehingga sifat wajib Allah di bagian salbiyah wahdaniyah makna sawiji, yaitu wujudnya orang sak dunia ini yang jumlahnya nggak bisa kami hitung, satu pun tidak ada yang sama.
Lanjut. Sewu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu ya Pak. Agak didekatkan Pak Ya. mic-nya. Saya Eko dari Tegal Gede ingin mengajukan pertanyaan. Nun sewu Pak ya. Sejatinya ini ada unek-unek di hati saya Pak ya. Apa tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah? Sudah itu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan itu saya balik tanya. Tujuan pandangan makhluk manusia apa pandangan Allah? Wis gak usah dijawab. Tapi tak terus mediwi. Sekarang kita masuk pandangan manusia. Tujuan menurut pandangan manusia, mengapa Allah menciptakan kita sebagai manusia? Cuman satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikanlah aktivitas apapun hati jenengan fa'buduh, menyembah. Dikatakan menyembah, wajib bagi yang menyembah ketemu yang disembah. Itu yang disebut makrifat. Itu yang disebut ahad. Kalau sudah bicara ahad, Ibnu Athaillah dawuh la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat si salik, yang dilihat Khalik, nama Allah, atau mata untuk melihat, itu semua fana. Nggak ada sebutan. Nggak ada. Sehingga dikatakan dalam hadits qudsi, janganlah kau sembah namaku. Janganlah kau sembah sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Kalau boleh saya katakan, kalau hati saya sakit dikarenakan gak suka, dikarenakan orang itu nggak bisa baca Quran, berarti Tuhanku itu Quran. Berarti Tuhanku itu Quran. Jikalau saya nggak suka pada orang yang beda agama, berarti agamaku itu Tuhanku. Tadi kan dikatakan, nyembah nama nggak boleh, nyembah sifat dan apapun nggak boleh. Wajib menyembah aku. Makanya surat Toha Allah katakan tentang tauhid yang paling puncak anak, fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat semata-mata li dzikri, aku lagi. Semata-mata untuk ingat aku. Bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Tapi wujudnya yang dalam Al-Quran aku. Itulah Pak yang kumaksud tajalli. Pandangan manusia Allah ciptakan hanya disuruh wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya disuruh menyembah. Pun pandangan Allah bagaimana? Seperti dikatakan siapa? Tapi sing jenengan durung paham, empun jenengan buang keterangan ini. Sampai cari muqabalah, perbandingan ilmu terhadap para masyayikh, kebenaran dan tidaknya. Sampai buka-buka kitab yang bernafas tasawuf.
Tapi tetap saya jawab. Gini, pandangan Allah. Iku kanggo nyatakno wujud dohire Allah. Setrum iki pingin roh wujude, ya kudu ana cahaya. Makanya Allah dawuh, biar hambaku tahu wujud sejatiku, tak lahirno rupa nurullah. Prosesnya dari Nur Muhammad. Nurullah. Apa nurullah? Yuk sak isine. Isi jagat langit langit. Tapi iku dudu wujudku. Iku dudu wujudku. Tak bingung toh niki? Makalah pertama mengatakan biar wujudku Allah dikenal oleh hambaku, maka tak lahirno berupa nurullah, nur cahaya Allah. Rupa apa? Berupa apa? Isi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi iku duduk wujudku. Lah, makalah kedua lah bingung no toh. Biar gak bingung, sampean kholwato. Nanti kalau sudah dikatakan amal arif, dikatakan bertemu Allah. Bertemu Allah bukan makhluk iso ketemu Allah ini loh, orang lo ya. Nanti akan nyata Allah batin, Anda akan dimasukkan makom jam'i, menurut hikam, makom yang tertinggi noto jam'i, yaitu nyoto wujud dohiri Allah. Berarti miturut pandangan Allah, nyata no wujud Allah batin ke wujud Allah dohir. Setrum sampeyan nek kepingin roh wujud batine setrum, demoken setrum iku. Lah kayal akal sampean mesti hilang. Tapi enak rasanya. Diterangkan di dalam surat Ma'ani Allah, sifat wajib 20 yang dibagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di dalam ma'ani ada sifat kalam. Yang kalam itu ada prosesnya dari 4, nufus, anfus, tanafus, nafas. 4 hal itu secara dohir ada di urat sampean. Tatkala satu di antara 4 itu diambil Allah, jenengan kecet mati. Tapi jangan salah, nek sing sampean demok iku sing nufus, buyar tutuk ndi-ndi gak tangi dan atau nafas. Ambillah tanafus sampai anfus, nggak popo, paling enggak 5 menit tangi maneh engko. Ngonek sing di ambil itu nufus sampai nafas. Tong 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 inna lillahi lah, buyar sampean. Bapak Ibu, itulah jawaban pandangan Allah, maksudnya seperti itu. Inilah dulu kita dikenalkan kodim ala kodim. Ya ini maksudnya nanti. Kalau sudah diakhad, berarti pujinya Allah pada dirinya sendiri. Terus bagaimana saya akan menyalahkan yang ada di dohir ini? Nggak bisa. Keadaan ini musimnya hujan. Allah nggak ngasih hujan. Nggak bisa saya protes. Kemarin saya ngaji di Banyuwangi, kebalikan.
keadaan hujan. Nggak bisa. Saya sakit hati. Mungkin Pak, saya selama 24 tahun saya menyerukan tentang tauhid ini, ngalami kejadian ngaji terus berdes saya di Surabaya. Mike yo melok berdes, jamaah mabur. Jadi kula nggih para cagak, para uwit. Nggih. Lho estu. Saya kudanan bledes, Gusti Allah takdire ojo ngalih son. Oh wih, sing kono wenak ngawalih golek yup-yupan kono. Ya wis, harus saya lakukan. Saya lakukan. Sesedih apapun, sepahit apapun, kami nggak bisa menghindari. Inilah yang banyak manusia yang mungkin nggak mau. Dikarenakan tidak sesuai dengan sifat keadaan basariah kita sebagai manusia. Akhirnya ngelokno panitia. Sing gak petus ini panitia. Lala apa gak nyewa tukang siwer. Wis imani ngalih nang siwer. Makhluk ya Allah. Jadi Pak, itu tadi sudut pandang saya menjawab dari kacamata makhluk apa kacamata Allah, basariah atau basiroh, syariah atau hakikat. Itu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Bulia, boleh Bu, boleh Mbak. Saya ingin menanyakan terkait yang tadi sudah Gus sampaikan. Ingin menanyakan, ada 3 pertanyaan Gus. Tidak apa-apa ya Gus. Enggak apa-apa. Kapan saya boleh bertemu dengan Allah? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, siapa yang akan mempertemukan saya dengan Allah? Dan yang ketiga, Allah itu berwujud apa? Katanya Allah. Kapan, siapa, apa wujudnya? Nah, ini nggih. Nggih. Oke. Sampun. Kapan kita sampun Bu? Sampun. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kapan detik-detik kita dipertemukan Allah? Di saat kapan jenengan ini bisa melihat apa yang ada di depan jenengan? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ Allah dawuh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Di saat detik-detik kapan jenengan bisa melihat apa yang ada di depan jenengan? Yo di saat detik-detik cahaya ini dinyalakan. Sebab ngalam dunya iku sifatnya aslinya gelap. Al-kaunu minal mukawwanat. Dalam makalah lain, iku zulmatut peten. Sifat dunya iku gelap. Zulmatun ay la maujud. Tidak ada aslinya. Ketika saat nur makrifat dijagate, hati itu dinyalakan oleh Allah, maka gelap wujudnya makhluk tadi saknalika sirna. Tatkala lampu ini dimatikan,
semua nggak ada cahaya, mesti gelap. Tapi ketika detik-detik lampu ini menyala, maka teranglah alam itu, akhirnya Anda bisa melihat apa-apa di depan jenengan. Ketika saat hati kita nur makrifat Allah padamkan, disebabkan dalam hati ini selalu dikebei, dipenuhi wujud sakliyane Allah, iman-iman selain Allah, gelaplah hati kita. Tapi saat nur makrifat itu dinyalakan Allah, maka saknaliko itu seketika itu nyatalah wujudnya Allah. Ini disebut bertemu. Berarti kuncinya nur makrifat. Sekarang kita kembangkan. Mengapa Allah menyalakan nur makrifat dalam hati manusia? Jawabannya cuma satu. Karena mereka ilmu amal istiqomah, berzikir terus menerus. Akhirnya kefanaanlah hatimu dari selain Allah. Akhirnya nyatalah wujudnya Allah, yaitu tajalli. Itu jawabannya, Bu. Kapan? Ya di saat nur makrifat dalam hati jenengan Allah nyalakan. Terus siapa yang menghantarkan saya pada Allah? Melihat prosesnya. Kita masih ngomong ilmu. Kok ono ilmu? Gak paham, gak mungkin. Lah ngoten toh? Ya si ilmu. Terus ketika laku, fungsinya ilmu gabung ambek amal dengan istiqomah, belum sampai pada Allah. Ya si kita ngomong amal, istiqomah, si ngaku. Wes sampai kapanpun menurut makalah tadi gak bisa. Tapi ketika saat anugerah yang termulia datang, bentuk keimanan hati jenengan, fahami ilmu karena Allah, bisa melakukan yo karena Allah, akhiri rahmat ketemu Allah yo karena Allah, berarti yang mempertemukan juga Allah. Berarti yang melihat Allah yo Allah sendiri. Yang ketiga. Napa mang? Yang ketiga, Pak? Wujud Allah. Nggih, wujud Allah sing piye? Lupa, Bu, mohon Mbak Ayah aja Mbak Sinom pakai sampean. Tolong mikir sampai enggak nasing lor. Oke? Volume diperkecil ya, volumenya buatan apa-apa. Pertanyaan yang ketiga, Allah berwujud apa? Katanya Allah. Bon paham. Allah berwujud apa? Kata Allah. Yun sewu, jenengan proses dulu dari surat Al-Hijr ayat 3, bahwasanya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wujud Allah iku batin dan zahir iku yang bagaimana. Bon, ngomong batin dulu ya, tapi semuanya nanti kesimpulannya aku. Guys, dong, saiki wujud Allah zahir. Niki pun di florno lo ya. Mohon maaf, berhubung ada yang tanya, harus saya jawab. Tapi jawab saya itu dari sisi ilmu. Mungkin sampai praktek.
jikalau jenengan iku sudah masuk pada suhudul wahdah fil kasroh, ya semua nurullah niki wujude Allah dohir. Nggak ada dua toh, cuman ahad. Jari pujiane orang-orang Nahdien dulu biasanya kalau rungokno waktu Ramadan pujiane ngene, ora ono wedok, ora ono ya apa nih kak? Biasanya Ramadan ini kalau bar taraweh ora ono wedok tur ora ono lanang. Ya ini. Ya nurullah niki yang tadinya disebut nurullah duduk wujudku. Kunyatakno wujudku iki biar dikenal hambaku tak zahirna berupa nurullah. Tapi nurullah iku duduk wujudku. Itu artinya proses sebelum kita mengenal yang memiliki nama sifat dat, kita diajarkan dulu, dikenalkan namanya dulu. Makanya mengapa ada hukum syariat? Tauhidnya la ilaha illallah. Mengapa ada aturan thariqah? Dikirnya sirri la ilaha illallah. Mengapa ada hukum hakikat? Tauhidnya la ilaha illa anta. Dikiri sirul asrar. Sampailah terhadap makrifat. La ilaha illa ana. Dikiri fana'u dzikri. Ya sudah. Ngaji sampai pean iku son bingung nondas. Wis, memang jenengan kudu bingung dulu. Sebab singgai bingung ya Allah, singgai enggak paham ya Allah, yang membikin paham ya Gusti pun beres. Enggak ada yang perlu disalah, sesuai dengan proses kita masing. Cuman pesen situ iku loh. Ojo mati sik nek gak jenengan sudah sampai mata hati gak buta pada Allah dalam kurung makrifat. Ojo mati dulu. Pun iku tak. Sebab dalam satu ayat Allah dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Wis lekas ndang bali nang Allah. Dan berpasrahlah padanya sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau ini tidak lekas terjadi anugerah ini summalatun sorun, maka tidak akan mendapatkan pertolongan. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat itu sing sapa wonge sudah kembali kepada Allah sebelum kematian datang summatun sorun, maka Allah akan mendapatkan pertolongan, yaitu Allahu jawab tadi Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau Allah yang menjadi tumpuanmu, Allah yang menjadi pertolonganmu saja, maka Anda akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Nek cara bahasa biyen gak wani ngomong Pak, yaiku ngoten niku genahno wujud nyatane Allah batine rawani apa maneh zahir. Wah sesat iki kok. Makanya para masyayikh dulu itu ketika buka ilmu tasawuf tentang rohaniyah hati sembunyi-sembunyi, itu pun dengan bahasa isyarah. Kula ngalami dewe bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya terdekat, itu aja Masya Allah. Kalau saya berkata sekarang wong tua mlekik, bikin anak bingung. Ternyata jawabannya
supaya kita sebagai murid, sebagai salik, biar ngerti soro birriyadati wal azkar. Sebab munculnya makrifat itu datangnya tidak dengan bim salah bim, dengan sugih kaya, tidak bim salah bim, harus kerja keras dan lain sebagainya. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra mekaten. Nggih. Kalau mau menangkap pertanyaan pertama itu, apa boleh kami bertemu Allah? Itu. Nggih ta, Bu. Mbak, apa boleh? Tah. Oh, kapan nggih? Oh. Nggih. 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 Nggih, ngapunten. Terus Nggih. lagi ini kesempatan untuk ibu-ibu masih ada, silahkan ke depan. Apunten Gus, ada lagi yang ketinggalan. Saya memberikan yang lain dulu. Kalau nggak ada, monggo. Nggih, ya. Monggo, Ibu, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, jenengan borong. Nggih, monggo. Monggo, Bu. Terima kasih. Untuk sahnya bermakrifat itu kan dari syahadat, Gus. Nggih. Saya ingin mengetahui hakikatnya apa yang dikatakan syahadat Allah dan syahadat Muhammad. Dan kita bersahadat tidak hanya sekedar mengucapkan, juga harus bisa menyaksikan. Jika tidak bisa menyaksikan, berarti kita syahadatnya bohongan. Nah, begitu mohon dijelaskan, Gus. Oke. Terima kasih. Untuk syahadat Allah dan syahadat Muhammad mohon dijelaskan. Ini Terima nanti kasih. nggih masuk di dalam baiat nggih. Jadi tolong yang belum berbaiat, jikalau hati berkenan silahkan. Tapi jenengan saya terangkan apa sih baiat itu. Dan yang kita lakukan itu baiat di sini bukan mentalkin, atau walaupun secara lugot maknanya adalah jenengan dijanji. Tapi baiat yang dilaksanakan pada malam hari ini nanti artinya adalah menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah yang selama ini keputus oleh hawa nafsu, akhirnya kita selalu melalaikan Allah. Disambung kembali. Yang menyambungkan ya Allah itu sendiri. Berarti yang membaiat kita adalah Allah. Bukan Raine Klason. Bukan. Ya, ini ada kaitannya dengan syahadat. Apa yang harus kami sampaikan sebelum baiat ini? Hakikatnya syahadat. Kita tahu dan tidak mengungkiri bahwasanya kita manusia tidak hanya jasmani juga rohani. Allah kasih mata jasmani yang namanya ainul basyariyah untuk bersaksi, memandang, melihat makhluk. Ruhaniyah Allah kasih ainul basiroh untuk bersaksi, memandang hanya Allah. Terus bagaimana kita bersyahadat pada Allah dan Rasul? Mohon yang lagi pemula, nanti kalau nggak paham bisa takon secara personal lewat WA saya. Karena kita pertimbangan waktu, ya. Ngeten, Bu. Asyhadu, saya bersaksi. Tergantung syariat atau hakikat. Kalau syariat hubungannya dengan iman, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Itu nama. Dan itu proses kita. Ruhaniyah harus memandang terhadap wujudnya Allah.
Kalau mata dohir kita memandang anugerahnya Allah dengan bentuk wujudnya, apapun kejadian ini atas dasar kuasanya Allah. Akhirnya kita beriman. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang dimaksud Muhammad di sini adalah Ibnu Abdillah. Dulu di zamannya para sahabat sebagai utusan Allah. Nah sekarang kita hanya beriman bahwasanya beliau itu sebagai utusan Allah, sebagai Rasul dan Nabi la nabiyya ba'da. Tidak ada Nabi setelahnya yang membawa agama Islam. Iman kita, tapi mana kita bersaksi secara ruhannya? Oke, akhirnya dijawablah dari pandangan kacamata rohaninya, hakikat. Itu tadi syariat. Allah yang mana? Hidup antara saya dengan jenengan. Hidup yang ada di dalam dan di luar panjenengan. Itulah Allah. Sehingga ketika asyhadu, nanti hati sampean harus ada imannya, harus ihsan. Harus merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya hidup di dalam dan di luar jenengan. Itulah saya bersaksi, saya memandang, saya beriman. Segala hal apapun itu yang berkuasa hanyalah hidup Allah. Berarti sambung antara ruh dengan hidup dengan cara wasilah tadi yang sudah kami sampaikan. Dzikir tadi apa? Sadar diri. Kalau apa yang muncul segala aktivitas itu sumbernya dari Allah. Itulah wujud hidup. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin kita akan bisa berkumpul di sini. Satu, syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Biar sampai tidak hanya beriman, tapi juga menyaksikan. Saya tanya, beliau Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa khalik? Makhluk ya. Jenengan alam seisinya, langit bumi, makhluk napa khalik? Makhluk. Oke, niki proses Pak. Ini Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, juga ayat yang terakhir, kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Rasulullah dawuh, sesungguhnya aku sama dengan kamu, manusianya, makhluk. Artinya, jangan sembah aku, jangan puja-puji aku, sembahlah, pujilah Tuhan yang kusembah. Siapa? Yaitu ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa yang ada pada diriku dan pada dirimu. Berarti Muhammad itu hakikate makhluk. Jenengan sedawaya semuanya iki makhluk. Bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Sebab diutus Allah gerak, yaiku maksudnya Rasulullah. Pandangan hakikat loh ya. Bukan pandangan syariah. Merutu. Apa ini? Laron. Kalau tidak diperintahkan Allah miber, sakit miber dewi. Bukan sakit. Berarti laron menurut pandangan hakikat iku Muhammad, iku makhluk. Bisanya miber sebab diiberne Gusti diutus apa? Jenengan sholat, rukuk sujud duduk. Kalau hati sampean itu pingin sholat sing khusyuk, jenengan tidak boleh ngaku-ngaku dalam hati. Kalau jenengan yang bisa, jenengan harus merasakan kehadiran wujud Allah dalam diri sampean,
sehingga bisa terjadi aktivitas sholat. Kalau hati terus fokus di situ, jenengan pasti akan tidak mudah ingat selain Allah. Itu caranya. Hafidu ala sholawa wassolatil wusta. Lakukanlah, jagalah sholat 5 waktu dan sholat hakikat, memang sholatnya roh, bukan hanya sholatnya jasad. Itulah Bu hakikat syahadat. Oleh sebab itu, monggo saben siapno air yang ikut lo ya, ini nggak boleh dipaksakan. Itu sebagai media. Sebab di dalam air dan di luar air itu ada Allah. Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah meliputi atas segala hal apapun. Sebab tanpa ada Allah di air, tak mungkin air itu bisa menyegarkan atau menghilangkan rasa haus. Gak bisa. Jadi karena syafaatnya Allah dalam diri air itulah, sehingga air itu seakan-akan, seolah-olah bisa mendatangkan manfaat berupa menghilangkan rasa dahaga. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Sampai dari aki kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksud. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja, yang wajib ku puji, kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup, baik di dalam maupun di luar. Dan saya bersaksi, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk segenap alam sebagai perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah.
saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun tuyon jenengan sampai unjuk piyambak-piyambak. Dua hal yang harus kita jaga setelah pasrah diri kita pada Allah untuk menyambungkan talinya ruh ini dengan bersyahadat. Yang dua hal ini fungsinya adalah membersihkan kotoran-kotoran hati dan kotoran jasmani untuk bertemu Allah. Apa dua hal itu? Pertama, ruhaniyah. Kedua, jasmaniyah. Dengan cara bagaimana? Pertama, ruhaniyah ini wajib dan selalu khalwat berzikir pada Allah. 24 jam, satu hari satu malam Allah kasih waktu dibagi menjadi dua. Pertama, waktu jasmaniyah kita berinteraksi terhadap sesama makhluk. Kerja, makan, minum, apapun. Gunakanlah pada saat itu hatimu selalu berzikir. Zikir yang mana? Zikir atau wasilah langsung pada Allah. Tanpa perantaraan apapun. Mana yang dimaksud wasilah tersebut? Zikir tersebut? Wa huwa adzikru bisiril asr. Zikir tanpa nyebut nama, bila suwarin wa kalamin wa lafdin, yang disebut sirul asror. Di dalam sirul asror itu ada dua pintu. Ada dua pintu yang harus sampai masuki. Pertama, su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Iman yang harus ihsan. Bahasa Jawa, rasa. Sampean ketika jasad beraktivitas apapun, wajib wukuf kolbi dulu. Diam dulu. Hati merasakan kehadiran Allah, wujudnya hidup dalam dan di luar Anda. Karena dialah, karena engkaulah, semua makhluk itu bisa bergerak. Dalam arti kata lain, jenengan harus merasakan bahwasannya, mengimankan bahwasannya segala apapun yang muncul dan timbul dalam semua makhluk itu bersumber dari Allah. Husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, bagusnya laku dohir di mata Allah tergantung yang muncul keadaan ruhaniyah kita bagaimana. Kalau dikatakan bagus, maka keadaan ruhaniyah kita di mata Allah bagus. Mana keadaan di mata Allah bagus? Hati min qalbin zahidin, hati yang condong pada Allah. Berarti jenengan harus menetapkan semua apapun yang terjadi semata-mata
karena Allah. Itu su'aul basyirah. Setelah ini kau lakukan terus-menerus, maka Allah sendiri yang akan memasukkan pintu kedua, ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu. Inilah yang disebut amal arif, orang-orang yang makrifat. Tandanya apa? Wujud makhluk dalam pandangan ruhaniyah jenengan masuk dirinya. Dalam pandangan ruhaniyah beliau yang ada cuma urip hidup. Itu yusyahiduna annal fa'ila huwallah ta'ala. Dia hanya bersaksi, dikatakan bersaksi, memandang hanya wujudnya Allah. Berarti yang memandang dan yang dipandang pelakunya ahad. Siapa? Allah subhanahu. Akhirnya yang ketiga, pintu yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan innani sudah ketemu tauhid la ilaha illa. Dan ini juga lakukan dikala waktu jasad sampean tidak repot urusan dunia. Contoh sholat, mesti sampean kok iso menemukan sholat khusyuk itu di situ. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan ayat 26. Muhammad, dikala waktu sepi, di situ bahasanya lailan, malam, sepi, istirahat. Gunakan untuk munajat pada Allah. Fasabbih, untuk membersihkan diri. Berarti ya khalwat tadi. Kita ingat no. Ketika jenengan khalwat zuhud, uzlah, dikala jenengan sudah tidak repot jasad urusan dunia, baik dengan duduk atau berbaring, saya kasih rambu-rambu. Jikalau jenengan dimasukkan Allah di alam mukasyafah, ada alam malakut jabarut lahut, bertemu malaikat, bertemu leluhur, ditemukan surga, ditemukan ditemukan para kekasih Allah. Jangan takut. Sampai bisa tidak takut manakala sirul asar dikirit terus sampai gandeng. Karena fungsinya segala hal yang menggerakkan makhluk hanyalah Allah. Jangan takut. Wis niku pesen kula. Terus yang kedua, urusan jasmani, tadi rohani, iki jasmani. Jenengan kali kula niki mesti punya hari kelahiran. Weton, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini fitrah, artinya suci hatinya, ruhaniyah dari syahwatut dunya. Puasalah di hari itu dengan niat tobat Allah, tobat yang sesungguhnya. Sama seperti Ramadan, cuma aja kalau bisa makanan yang mengandung hewani tinggalkan untuk sahur atau buka. Setelah buka, pertahankan sampai pagi tidak makan hewan. Nomor 2, mulai hari ini sampai ajal menyebut kita, jasmani ini tidak akan pernah menyentuh, memakan makanan minuman yang haram. Ketiga, kalau mampu, tolong jagalah daimal wudhu, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Artinya ketika batal, lekas wudhu, batal wudhu. Ini bentuk birriyadoh. Lihatin, dikir. Berbentuk riadoh jasmani.
syukur sampai niki purun poso terus menerus. Apakah Senin Kemis, apakah poso Daud, gak hanya weton pas weton ndak sakerso. Tapi di sela-sela itu wal azkar, zikir terus sampai kumandangkan dalam hati, dan ini lakukan sesuai kemampuan Anda masing-masing, nggak ada hitungan. Kalau Anda ingin gak mudah lupa pada Allah hati, boleh zikir sirul asr, jenengan dorong dalam hati zikir sir masuk keluar. Wadhkur isma, ini ada hujah dalilnya. Al-Insan 25, sebutan nama Allah. Allah, Allahu, Allahu, Allah. Monggo. Atau hanya Allah, Allah. Monggo. Sambil sirul asr berkumandang terus. Bon, niki mawon, ini aja pada malam hari ini yang yang dititipkan terhadap kita dari Allah. Untuk selanjutnya terserah panjenengan, jenengan lakukan atau tidak. Niku sakerso jenengan. Yang jelas birriyadati wal azkar, riyadah jasmani ini dengan menjaga seluruh apa 3 hal tadi, kalau mampu monggo. Wal azkar, ini zikir ini terus sampai cukup. Kula niki nek poso gak kuat. Jangankan sedino, setugel beduk boten kuat. Karena 1 jam gak kemasukan. Nyemil-nyemil, ibu-ibu biasa wis ngawel lu, ya ora usah poso. Enak ta? Kula niki ngentutan, kadung kelepi wis jebol. 5 menit prut, 5 menit prut. Ya wis, kalau nggak kuat terus gimana lagi? Sing penting rohani ya, hati jogo zikir. Udah, itu aja. Monggo kita tutup sarana doa, dan doa kula paringki sesepuh kula mulai awal sampai akhir. Semoga apa ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, baik terhadap kita dan anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.